Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, kita jumpa lagi. Untuk video kali ini saya akan melihat proses tadi pemanenan rumput pakcong ya. Mari ikuti perjalanannya. Kita menuju lokasi tempat di mana kita menanam rumput pakcong ya. Ini proses pemanenan ya sudah berjalan tadi pagi ya. Ini alhamdulillah nih hasil dari pemanenannya nanti kita lihat. Jadi untuk proses penanaman tetap ya bagusnya kita bikin bedengan-bedengan ya sini seperti ini ya teman-teman. Bedengan. Ini adalah hasil bekas pemanenannya ya. Sudah kita panen. Setelah dibuat bedengan baru kita lakukan proses penanaman ya. Ya ini teman-teman hasilnya. Kita akan berbincang-bincang nih dengan petani pakcong ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan Kang nama? Nama saya Kang Hendra. Kang Hendra ya. Untuk alamat sendiri di mana Kang ini? Alamat sendiri mah saya di Lengkong Kang. Lengkong ya. Kalau ini alamat kebunnya di? Alamatnya di apa? Sindangsari Cibodas ya, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ya. Oke Kang ya. Ini bisa nih kita tanya-tanya nih untuk informasi ke media ke orang lain. Asal nih terinspirasi dari mana nih bertani dari rumput pakcong ya? Ceritanya gimana? Ya. Oke ya, kita lihat nih cerita. Mungkin ya untuk hari ini karena lihat apa pasar ya, pangsa pasarnya lumayan ya. Terus imajinasi kayak gini, ketika lihat para petani yang beternak itu tiap hari cari rumput ya. Ketika hujan itu tiba, mereka sangat kesusahan sekali ya rumput. Apalagi mungkin di saat kemarau nanti ya. Gitu. Saya secara pribadi terinspirasi di pikiran saya gimana caranya. Terus saya lihat ke teman-teman yang lain, salah satu ini ya, tanaman atau rumput yang bisa dimanfaatkan. Nah, ya? Intinya dia yang bisa menjanjikan. Oke ya. Yang bisa menjanjikan untuk para petani. Terus saya begini Kang, lihat kadar ya. Kadar proteinnya itu. Jadi rumput ini emang pakcong itu besar ya. Dengan nilai 16,5%. Oke ya. Ya oke nih ya, proses pemanenan hari ini sudah selesai. Ini bekas permanenan. Nanti insya Allah akan tumbuh lagi ya teman-teman. Tapi kan cuma manajemen, eta mang. Lanjut lagi nih, Kang maaf. Kalau untuk proses pemeliharaan sendiri gimana nih? Cara penanaman dari awal sampai bisa dipanen, coba bisa dijelaskan ya? Kalau penanaman mah emang nggak terlalu sulit ya Kang ya. Kita kan ada kayak apa? Stek gitu kan? Stek ya. Stek kayak stek. Kita siapkan dulu bedengan ya. Bedengannya dulu. Bedengan kita siapkan. Dibuat bedengan. Nah, ketika udah beres. Terus dilakukan pemupukan nggak awalnya? Pupuk dasar nggak? Nggak usah. Nggak usah. Saya nggak di awal. Nggak menyarankan untuk pupuk awal ya? Itu terserah petaninya masing-masing. Gitu. Mau di awal terserah. Mau nanti ketika tumbuh. Gitu. Kalau ini mas sendiri tanpa pupuk awal ya? Oke, ya silakan dilanjut lagi. Pertamanya kita buat bedengan. Bedengan dulu. Ketika udah bedengan. Ya. Kita udah nyiapkan benihnya, benih pakcongnya dengan 1 buku atau 2 buku. Ukuran kira-kira berapa senti? Ukuran apa buku lihatnya?
1 jengkal gini lah. Oke, ya setengah. Nah, kita ditanemin langsung diiniin ya. Untuk jarak tanamnya sendiri? Jarak tanam kita lihat kira 30 cm. Oh, 30 cm ya. Ini jarak tanamnya ya, 30 cm. Supaya tidak ini. Oh, tidak terlalu berbenturan nanti ya kalau udah gede ya. Jadi kan nanti tumbuhnya kan bareng-bareng gitu kan, sama gitu. Ya. Ini nanti dibiarkan aja. Cuman kita mengontrol. Ya. Kalau rumputnya sendiri kira-kira akan mengganggu nggak pertumbuhan rumput? Pertumbuhan rumput emang ada sedikit mengganggu. Lah. Ya. Sedikit. Bagusnya sih bersih ya, bagusnya bersih. Oke. Sedikit-sedikit di inilah. Kalau menggunakan media mulsa kira-kira bagus nggak? Apa terlalu boros? Mulsa kan biasanya itu suka menanam cabai gini kan, dikasih media mulsa kemudian dikasih lubang tanamin itu nggak usah, itu terlalu ini ya, terlalu boros. Teman-teman nih sambil istirahat nih mau tanya-tanya nih gimana kira-kira untuk prospek kedepannya nih untuk pakcong sendiri. Ya mana Pak Hendra ya? Ya. Oke, Pak Hendra ya. Kalau untuk masa depan ya Insya Allah ya. Karena nih kelihatannya untuk pakcong sendiri 1 kali tanam ya Kang ya, bisa berapa kali panen ya? Kira-kira bisa berapa kali panen tuh? Berdasarkan pengalaman sampai usia taruhlah nggak ada ya 1 tahun 8 kali. Setiap berapa bulan sekali mulai bisa dipanen? Kira-kira 45 hari. 45 hari sudah bisa dimulai dipanen ya. Oke ya. Ini sangat menjanjikan sekali karena dilihat nih pemeliharaannya juga nggak terlalu ribet ya. Iya. Beda dengan dengan cabenya Kang ya. Kalau cabai sendiri sini terlalu banyak hama ya. Kalau pakcong sendiri kira-kira ada nggak kendala hamanya? Alhamdulillah nggak ada untuk saat ini mah. Nggak ada. Oke. Ya kita lanjut nih. Kang, punten bisa dikenalkan? Dengan Heri Kang. Oke, asli dari asal Lengkong. Oke. Ini kalau untuk pemasaran sendiri nih biasanya mohon maaf nih para petani itu kebingungan di pemasaran ya Kang ya. Gimana kira-kira? Apa ada penampung khusus atau gimana? Untuk pemasaran kita udah punya penampung khusus, bahkan kita sebagai pelaku gitu. Untuk kedepannya itu. Ya. Jadi kita menampung dari para petani. Oh gitu. Ya. Depannya. Jadi akan di sini sebagai penampung juga ya. Ya. Oke ya. Jadi disambil bertani juga sekaligus sebagai penampung ya. Jadi silakan nih. Kira-kira kalau seandainya nih ada temen atau kawan di luar sana ingin bertanam gitu, kira-kira bisa bergabung nggak? Oh gitu ya. Bibit kita insya Allah siapkan. Oh gitu. Jadi untuk bibit sudah disiapkan, tinggal lahan aja mungkin ya Kang ya. Tinggal lahan aja. Ini para pejuang nih, para petani juga di sini ya. Walaupun sudah maaf nih sudah. Pak, tinggal siapa Pak? Holis ya, tetap semangat ya Holis ya, sehat. Oke ya nih. Ini tempat base camp ya untuk berkumpul di sini. Melepas lelah sekaligus mungkin nanti berbincang-bincang untuk membicarakan prospek kedepannya ya. Oke ya. Oke ya, terima kasih Kang atas kesempatan dan waktunya ya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Oke ya. Oke ya, ini adalah hasil dari pemanenan hari ini ya, yang tadi pagi sudah kita panen. Ini usia panen ya sekitar 2 bulan sudah bisa dipanen ya, tergantung dari kondisi kesuburan tanah juga ya teman-teman. Kang, ya deh, baru pulang nih ya. Ya. Oke ya, lanjut Kang, sehat ya Kang. Alhamdulillah. Ya, hasil dari pemanenan ini ya, ini adalah salah satu rumput yang berguna ya, pakcong ya teman-teman. Ini bisa sebagai pakan sapi ya nanti. Ini
adalah bibit ya, bibit yang akan ditanam kembali ya teman-teman. Ini jadi untuk bibit yang akan ditanam kembali ini usianya udah nyampe 4 bulan ya, baru bisa dimanfaatkan untuk pembibitan ya teman-teman. Ya ini yang sudah kita siapkan, nanti bisa dipotong ya, ini jadi 2 lah. Jadi bagi yang ingin pembesaran atau diperbanyak, ini jangan dulu dipanen ya, bisa dimanfaatkan nanti setelah 6 bulan, 4-6 bulan bisa sebagai bibit ya ke depannya. Mau tanya-tanya nih, manfaat dari rumput pakcoy sendiri nih gimana untuk ini nanti ke depannya? Kelebihan dari rumput-rumput lain ini nutrisinya lebih besar. Oh, nutrisinya besar ya. Sekitar berapa? 16,5%. Adapun nanti untuk pengolahannya, apakah langsung dikasih makan ke sapi atau ada cara lain diolah? Untuk seperti bisa langsung, dengan cara lain juga bisa difermentasi, terus kedepannya kan bisa dibikin pelet. Oh, dibikin pelet. Bahan kalau sudah melimpah. Oke ya. Jadi bisa langsung dikasihkan ke sapi itu sendiri, bisa juga nanti diolah menjadi pelet ya. Mau nanya lagi nih, tadi kenapa bisa disebut rumput pakcoy? Oke. Nah, kalau rumput pakcoy itu kebetulan penemunya itu orang dari Thailand, Profesor Doktor siapa? Iya. Karena saya juga pernah baca. Iya. Nah, kenapa disebut pakcoy itu di negara Thailandnya itu daerah pakcoy. Gitu. Makanya disebutnya rumput pakcoy. Gitu. Tapi alhamdulillah ya di Indonesia bisa tumbuh juga ya Kang ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira daerah mana aja nih? Apakah harus di sawah atau harus di gunung atau yang harus ada air atau gimana nih? Bisa tumbuh dia itu? Penanaman itu bebas sih sebetulnya. Bebas ya. Mau di sawah, mau di pegunungan, nggak apa-apa, masalah. Tapi mungkin yang penting ada air ya. Penting ada air. Gitu ya. Ya emang kelihatannya nih bagusnya di sawah ya tadi ya, karena airnya bisa diatur ya, lain kalau seperti di pegunungan ya. Kalau di pegunungan biasanya karena ada hujan aja mungkin ya, kalau di sawah. Cuma kadang-kadang mungkin nanti kalau di sawah bisa kasihan juga nih para petani padi ya. Nanti orang bisa pindah semua nih. Wah, ini harus diantisipasi juga nih. Bukannya kita nggak boleh nanam, tapi kasihan para petani nanti orang-orang berbondong-bondong pindah karena di samping perawatannya sangat mudah ya Kang ya, tidak terlalu banyak biaya ya mungkin ya. Kalau boleh tahu nih untuk perkiraan biaya nih kalau dalam 100 bata itu kira-kira berapa Kang yang bisa kos yang harus dikeluarkan? Ya untuk sebetulnya mah kita yang penting mah kita mau nanam aja. Oh gitu ya. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Paling biaya awal aja itu ya, bibit ya. Ya paling biayanya bibit. Nanti kedepannya sudah nggak biaya lagi ya, karena akan tumbuh lagi ya. Bahkan bisa mencapai berapa tahun? 9 tahun. Alhamdulillah tuh bisa sampai 9 tahun nih kayak pensiunan ya. Iya. Tinggal hasil terus ya tiap hari ya, kecuali mungkin pemeliharaan rumput yang sedikit lah itu ya, tidak terlalu sulit ya. Oke ya, itu tani nih ada peluang baru ya, silakan kalau mau untuk bertanam pakcoy karena tadi sudah dijelaskan 1 kali tanam bisa beberapa kali panen, bahkan mungkin sampai beberapa tahun ya. Oke ya. Tanya-tanya nih proses penanamannya sendiri gimana nih kalau ini bisa berapa kali bibit nih bisa jadi. Kalau untuk penanaman minimal kita udah 2 ruas ini bisa ditanam dengan cara
di apa? Dikasih lubang apa tinggal langsung tancap aja? Langsung tancap, terus sama ini posisi yang atas misalkan harus dekat ke bawah. Ke tanah. Ke tanah biar nanti tubuh akar itu kan nggak terlalu jauh ke tanah yang atas itu. Kalau jadi ini udah pasti, ya udah pasti tumbuh lah. Yang ini yang harus kita. Jadi nanti yang akan dipotong segini kira-kira? Segini ya. Dua buku ya istilahnya. 2 buku, 2 ruas. 2 ruas ya nanti. Terus kedalamannya kira-kira sampai sini? Kedalamannya kita asal ambil posisi miring aja 45 derajat lah, 30 ya kan? Jadi supaya ini akar tidak jauh yang paling atas, akarnya tidak jauh ke tanah itu. Gitu. Jadi cara tanamnya miring ya? Ya miring. Coba bisa dipraktekkan nanti di mana? Nggak ada tempat ya? Oke lah nanti ya. Gampang ya. Jadi yang penting posisi nanamnya miring ya. Jadi jangan berdiri tegak ya. Nah terus kita udah berbagai pola. Yang terakhir nih kita pola tanam cepat. Gimana caranya maksudnya? Tanam cepat, misalkan satu batang ini bisa langsung kita tanam langsung. Ditidurin gini, langsung diuruk tanah. Oh gitu cara penanamannya. Yang lebih cepat kan satu dapuran, satu heliran, satu apa namanya? Bedengan. Nah bisa kita langsung pola tanam begini. Langsung diuruk. Jadi pakai tanah. Jadi terus ya. Tetap gitu. Jadi jaraknya kita 50 cm. 50 cm bebas kan? 30 cm lah. Ya. 30 cm. Jadi intinya ada dua cara penanaman ya Kang. Yang satu dengan cara tancap dengan jarak sama 50 cm. Kalau ini dengan cara tidurin kayak tebu. Gitu. Jadi nanti akan tumbuh dari mana aja kira-kira? Tumbuh akan dari sini tiap-tiap ruas. Tiap-tiap ruas akan tumbuh. Kayaknya efektif yang ini ya kelihatannya ya. Lebih cepat. Ya, ini lebih banyak hasil ya. Maksudnya akan tumbuh banyak ya dari sini ya. Udah gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman mau pakai cara apa nanti dalam proses penanaman semuanya bagus. Oke, makasih ya atas penjelasannya. Oke. Nih para petani milenial nih. Oke, generasi penerus. Nanya lagi. Kalau untuk usia panen Kang yang normalnya itu berapa bulan dari tanam sampai bisa dipanen? Untuk usia panen 2 bulan. 2 bulan, ya. 2 bulan dan itu kita bisa langsung jadikan bibit sebagian itu. Oh, 2 bulan bisa untuk pengembangan ya? Iya, untuk pengembangan minimal usia 2 bulan. Kalau untuk misalkan tanam langsung buat nggak ada bahan pengembangan, ya. Kita bisa langsung di usia 45 hari kita bisa panen. Oh gitu, ya gitu. Jadi mungkin bagi petani, bagi petani yang istilahnya beli bibitnya jauh ya, jadi bisa menggunakan bibit sendiri gitu. Ya. Oke. Dengan usia minimal 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan bisa digunakan untuk pengembangan ya, untuk pembibitan baru ya. Terus kalau seandainya nih taruhlah usia 2 bulan belum dipanen, ini kira-kira jelek nggak ke tanaman tersebut? Sebetulnya tidak ada jelek ya, meski kan bisa nambah stok bibit jadi lebih banyak. Oh gitu. Ya contoh seandainya nih usia 2 bulan nggak sempat panen gitu. Apakah kita biarkan dulu atau gimana gitu kan? Biarkan juga nggak jadi masalah. Oh gitu. Makin di usia 4 bulan pun kita bisa tanam, kan stok bibit makin melimpah. Oh gitu. Ikan manyang. Jadi walaupun udah usia 4 bulan, tapi tetap bisa diterima juga nanti ya pemanenannya. Ya. Jadi karena mungkin nanti oleh bandar bisa diarit atau dipanen, sebagian dijual, sebagian untuk ternak mungkin ya. Karena kan mungkin biasanya yang bisa untuk pakan itu yang ujungnya ya, pucuknya ya istilahnya. Pucuknya itu kalau yang usia 2 bulan berarti kan masuk semua kategori pakan ya. Kalau usia 4 bulan mungkin sebagian buat bibit, sebagian buat pakan. Oke, ya itu ya teman-teman bisa dijelaskan tadi ya. Jadi jangan khawatir seandainya kita lupa atau nggak sempat memanen usia 4 bulan masih tetap bisa diterima ya. Oke ya. Para teman-teman, saudaraku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini, semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya, motivasi baru, edukasi baru untuk para petani yang ingin memanfaatkan lahannya dan menambah kos perekonomian.
Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.